Ya, saya lanjutkan ke subbab 2 ya, kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Ini karena saya pakai aplikasi Bandicam gratisan, jadi hanya bisa merekam 10 menit gitu, nggak bisa langsung 40 menit atau berapa, itu nggak bisa. Oke, saya lanjutkan subbab 2 tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Nah, jadi berdasarkan kekuatannya ya, kekuatannya itu kan asam dibagi menjadi dua ya, asam kuat dan asam lemah. Ini contoh, beberapa contoh asam kuat ya, H2SO4, HBr, HI, HClO3, HClO4 dan seterusnya. Nah, untuk mencari pH ya, pH itu power of hydrogen atau kekuatan asam, itu lebih dulu kita harus bisa mempelajari mencari H+, ya, H+, konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ untuk asam kuat itu bisa dicari lewat H+ sama dengan Ma kali A. Ma-nya itu molaritas asam, A-nya itu valensi asam. Ya, valensi itu kaitannya dengan jumlah H+-nya tadi. Nah, sebagai contoh misalkan ini, berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan. Nah, HCl 0,1 m. Nah, berarti konsentrasi H+-nya, karena ini jumlah H-nya itu 1, berarti 1 kali 0,1. Jadi H+-nya 1 kali 0,1. Nah, ini ketemunya 0,1. Nah, OH-nya itu berarti ini pakai rumus Kw sama dengan H+ kali OH-. Kw-nya itu nilainya 10 pangkat min 14 ya, dimasukkan ke persamaan, jadi 10 pangkat min 14 sama dengan, nah tadi H+-nya 0,1 kalikan OH-. Nah, jadi OH-nya ketemu 10 pangkat min 14 dibagi 0,1. Nah, ini untuk lebih mudahnya 0,1 kalian jadikan ke 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 1. Ketemunya 10 pangkat min 13. Nah, kemudian basa kuat. Nah, kalau tadi asam kuat itu pakainya H+, kalau basa kuat pakainya OH-. Nah, basa kuat ini contohnya LiOH, NaOH, KOH. Nah, pokoknya golongan 1 dengan OH, golongan 2 dengan OH dan seterusnya itu ya. Nah, ini golongan 1 kan LiNaK dengan OH, golongan 2 ini Ca, Ba, Mg lah dengan OH. Nah, cara mencari OH- pada basa kuat itu hampir sama dengan yang asam kuat tadi, hanya pakainya OH-. Begitu. Jadi OH- sama dengan Mb kalikan B. Mb-nya itu konsentrasi atau molaritas basa, B-nya itu valensi basa ya, atau jumlah OH-nya itu. Contoh, berapa konsentrasi H+ dan ion OH- larutan NaOH 0,1 m. Nah, berarti OH-nya kan ada 1 ini ya. 1 kalikan 0,1. Berarti OH-nya konsentrasinya adalah 0,1. Nah, nah, untuk H+-nya berarti pakai rumus Kw sama dengan H+ kalikan OH- ya. Jadi Kw-nya 10 pangkat min 14, H+-nya yang dicari kalikan OH-nya tadi 0,1. Berarti H+-nya 10 pangkat min 14 dibagi 0,1 atau 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 1. Ketemunya 10 pangkat min 13 begitu. Nah, sekarang lanjut ke asam lemah. Asam lemah itu dia terionisasi sebagian ya. Kalau tadi yang asam kuat, basa kuat itu terionisasi sempurna. Kalau asam lemah dan basa lemah itu terionisasi sebagian. Nah, artinya dia punya alfa ya. Kalau tadi yang kuat itu alfanya 1, kalau asam lemah basa lemah itu antara 0 sampai 1 gitu. Nah, contoh asam lemah itu ada asam formiat atau asam format, HCOOH, ada asam cuka, CH3COOH, HF, H2CO3 dan seterusnya. Nah, bagaimana mencari H+ pada asam lemah? Nah, asam lemah itu H+-nya dicari lewat akar Ka kali Ma. Nah, jadi kalau asam lemah dan basa lemah itu pasti ada tetapan begitu ya. Kalau asam lemah itu tetapannya Ka, kalau basa lemah itu tetapannya Kb.
Jadi kalau ada KAKB ya berarti itu lemah gitu aja. Nah, H plus sama dengan akar Ka kali Ma, Ka-nya tetapan, Ma-nya itu molaritas asam. Nah, contoh misalnya, tentukan konsentrasi ion H plus dan ion OH- dalam larutan CH3COOH 0,1 M dengan Ka 10⁻⁻5 begitu. Nah, berarti langsung saja dimasukkan ke persamaan H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya 10⁻⁻5, Ma-nya 0,1 kalian jadikan ke 10⁻⁻1. Kan sama saja. Nah, berarti akar Ka-nya 10⁻⁻5, Ma-nya 10⁻⁻1. 10⁻⁻5 kalikan 10⁻⁻1 itu 10⁻⁻6. Nah, 10⁻⁻6 di akar berarti 10⁻⁻3. Berarti H plusnya 10⁻⁻3. Kita lihat apakah betul? Wah, betul. Nah, untuk H-nya dicari lewat rumus yang sama tadi lah. KW sama dengan H plus kali OH-. Nah, H plusnya tadi 10⁻⁻3, KW-nya 10⁻⁻14. Berarti OH-nya 10⁻⁻14 dibagi 10⁻⁻3, 10⁻⁻11. Kemudian basa lemah ya, contohnya NH4OH, amonium hidroksida, aluminium hidroksida AlOH3, kemudian FeOH3 dan seterusnya. Nah, basa lemah itu juga sama dengan asam lemah, hanya pakai OH-. Jadi cara mencari OH-nya itu OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Kb-nya tetapan ya, tetapan ionisasi basa, Mb-nya itu konsentrasi basa. Contohnya, tentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan NH3 0,1 M dengan Kb 10⁻⁵. Nah, berarti Kb-nya dimasukkan ke sini ya, ke akar Kb kali Mb. Kb-nya 10⁻⁵, Mb-nya itu 0,1 dijadikan 10⁻⁻1. Berarti 10⁻⁵ kali 10⁻⁻1, 10⁻⁻6 di akar. Berarti OH-nya 10⁻⁻3. Nah, ini untuk materi subbab 2 ya. Materi subbab 2. Ada latihan soal? Oh, ada ini. Nah, di latihan soal, oke, kita bahas latihan soalnya. Tentukan OH- yang terdapat dalam larutan BaOH2 0,2 M. Oke, BaOH2 kamu tentukan dulu. Ya, kalian tentukan dulu BaOH2 itu termasuk apa? Asam atau basa? Nah, kan ada OH-nya ini ya, berarti termasuk basa. Oke. Ini basa. Nah, tentukan lagi basa kuat atau lemah. Ada KB-nya enggak? Enggak ada. Berarti termasuk basa kuat. Nah, OH-nya sama dengan MB kalikan valensi. MB-nya 0,2, valensinya 2. 0,2 kali 2 berapa? 0,4. Oke, OH-nya 0,4. Nah, kemudian nomor 2. Tentukan H plus yang terdapat dalam asam formiat. Oke, ada Ka ya. H plus berarti asam, ada Ka berarti asam lemah. Berarti H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Nah, langsung dimasukkan sini. Waduh, jelek sekali inilah. H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Nah, sama dengan akar ya, Ka-nya bisa dilihat di soal. Ka-nya itu 1,7 kali 10⁻⁴. Nah, dimasukkan sini 1,7 kali 10⁻⁴ kalikan Ma-nya. Ma-nya itu di soal berapa ini? Ma-nya itu di soal 0,01. Kalian jadikan 10⁻⁻ berapa? Nah, tadi 0,1 kan 10⁻⁻1. Berarti 0,01 itu 10⁻⁻2. 10⁻⁻2. Oke. Nah, di sini tinggal dijumlahkan, berarti 10⁻⁻6 ya. Berarti akar 1,7 kali 10⁻⁻6. Nanti ketemunya berapa gitu. Nah, OH yang nomor 3, tentukan OH- yang terdapat dalam larutan amonia 0,5 M jika diketahui Kb. Nah, ini juga sama ya, berarti OH- berarti ini basa, ada Kb berarti basa lemah. Berarti kalian masukkan ke